Selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. BMKG imbau para petani untuk jangan menanam dulu agar hindari kerugian gagal tanam. Gedung beku terintegrasi senilai 15 miliar terkesan mubazir. Keuskupan Agung Kupang gelar pentabisan 19 imam baru di Gereja Santo Yosef Pekerja Penfui. Ya pemirsa, informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dina Rahman. Dan saya Irene Tumeluk. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita pertama dari Kota Kupang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur menghimbau para petani untuk bersabar, jangan dulu menanam karena wilayah Nusa Tenggara Timur belum masuk musim penghujan. Hujan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini karena masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Hal ini penting untuk menghindari kerugian akibat gagal tanam. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, Vera Adrianita mengatakan, hujan yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur karena memasuki musim peralihan atau pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan, kecuali wilayah Manggarai yang sudah memasuki musim penghujan. Biasanya ketika memasuki musim peralihan akan terjadi hujan mulai dari kategori rendah, menengah, hingga lebat di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Awal musim hujan di Nusa Tenggara Timur diperkirakan akan terjadi pada bulan November. Karena itu Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur menghimbau para petani untuk jangan menanam dulu hingga musim hujan tiba untuk menghindari kerugian. Para petani diminta untuk selalu mengikuti informasi cuaca dari BMKG untuk menghindari gagal tanam. Jadi seperti biasanya ini kan musim peralihan, memang masih ada hujan-hujan kecil seperti itu. Jadi mungkin ini belum stabil hujannya. Jadi mungkin untuk para petani mungkin diharapkan nanti tunggu dulu hujannya stabil. Takutnya nanti ketika sudah tanam ternyata hujannya berkurang lagi seperti itu. Jadi kita harapkan nanti ketika memang sudah musim hujan masuk musim hujan baru para petani bisa. Mungkin sekarang ini perlu persiapannya saja seperti itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Lasiana menghimbau petani untuk mewaspadai cuaca ekstrim, yakni dengan mempersiapkan tanam dengan baik, mulai dari persiapan lahan, pemilihan bibit, benih tanaman, dan perawatan. Namun demikian, petani harus memilih tanaman yang cocok dan juga tanaman yang tahan terhadap perubahan cuaca dan iklim. Karena pemilihan jenis tanaman yang tepat akan berpengaruh pada produktivitas. Tim Liputan TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, masyarakat di Kabupaten Ngada diminta tingkatkan kewaspadaan akibat tingginya curah hujan yang terjadi hampir setiap hari. Tindakan preventif sudah saatnya diberlakukan dengan selalu siaga saat terjadi hujan lebat dan disertai dengan angin kencang. Dengan tidak berpergian ke kebun maupun aktivitas luar rumah, ada daerah yang rawan longsor. Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah meminta masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat memasuki musim hujan yang diperkirakan akan terjadi lebih awal. Pantauan TVRI di Kabupaten Ngada jelang sore hari selalu terjadi di beberapa kecamatan dengan intensitas hujan lebat serta disertai angin kencang. Hal ini tentu saja berpotensi terhadap kerawanan terjadinya longsoran yang bisa mengancam keselamatan masyarakat.
baik kerusakan pada pemukiman maupun kehilangan nyawa jika tidak diantisipasi dengan baik sejak dini. Kabupaten Ngada yang merupakan kabupaten dengan wilayah perbukitan selalu terjadi longsoran akibat tebing yang rapuh dikikis hujan. Bahkan pernah menelan korban baik nyawa manusia maupun rumah warga seperti yang pernah terjadi pada bulan September 2021. Masyarakat diminta untuk tidak beraktivitas di luar rumah saat hujan lebat disertai angin kencang, apalagi bepergian ke lokasi yang rawan terjadinya longsoran, baik berupa bebatuan maupun tanah yang diikuti oleh material lainnya. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora menjelaskan, tindakan antisipasi dini sudah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah sampai pada tingkat desa, untuk selalu mengingatkan warga agar waspada terhadap hujan lebat disertai angin kencang. Di masyarakat, baik itu di kecamatan dan desa, harus memberikan informasi kepada masyarakat untuk selalu waspada. Teristimewa bagi saudara-saudara kita masyarakat yang berada di bantaran sungai dan juga di daerah pesisir pantai. Itu yang harus selalu waspada, karena kemungkinan hujan itu untuk tahun 2022 ini dia lebih cepat. Dan puncaknya untuk tahun 2022 ini dia sampai ke periode Januari 2023, itu puncaknya untuk musim penghujan di tahun 2022. Emmanuel Kora sangat berharap kerjasama dari masyarakat untuk lebih peduli terhadap semua potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja. Dirinya juga meminta agar aktivitas nelayan di laut untuk dapat mewaspadai tinggi gelombang dan angin kencang yang mengancam keselamatan nelayan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Belu. Tak adanya fasilitas bak penampung air, warga di Desa Duarato, Kecamatan Lemaknen, Selatan, Kabupaten Belu terpaksa mengambil air dari pipa yang berada di tepi jalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beginilah kondisi warga di Desa Duaraton, Kecamatan Lakmanen Selatan. Setiap hari mengantri air di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun terakhir, karena warga yang tinggal di 2 RT desa ini belum memiliki bak penampungan air. Setiap pagi hingga sore hari, puluhan warga membawa jerigen air untuk mengambil air dari pipa yang terpasang di pinggir jalan. Warga mengalami kendala di saat musim kemarau karena debit air kecil. Selain itu, di musim kemarau saat ini, warga hanya bisa mengambilnya 1 kali dalam seminggu. Dengan jarak rumah yang cukup jauh dari sumber air ini kemudian digunakan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, minum, menyiram tanaman, serta untuk memberi minum pada ternak. Warga pun berharap agar pemerintah segera membangun bak penampungan air bersih sehingga warga tidak perlu lagi mengambil air di pinggir jalan. Dari tahun lalu. Terus di sini ada bak penampung air tidak, Mama? Ada di sebelah. Sebenarnya ini sekarang mau buat di sini tapi belum. Ya. Jadi sudah hampir 1 tahun, Mama warga di sini ambil air di pinggir jalan seperti ini. Ya. Kalau di sini dia punya air ini untuk kebutuhan apa semua? Kebutuhan akan air ini untuk apa saja, Mama? Untuk pakai masak, pakai mandi, pakai cuci, kasih ternak. Ya, sudah dibangun harus, karena air ini buang-buang begini tuh tidak ada bak penampung di sini. Warga yang datang mengambil air di pinggir jalan ini merupakan warga dari 2 RT yang ada di Dusun Duarato, Desa Duaraton, Kecamatan Lakmanen Selatan. Untuk beberapa dusun di desa ini sudah ada bak penampungan air, namun khusus di Dusun Duaraton memang belum ada bak penampungan air. Untuk itu warga berharap agar pemerintah segera membangun bak penampungan di dusun ini. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, warga Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, saat berdialog dengan Kapolresta Kupang bersama jajaran, meminta Kapolresta untuk melakukan operasi pekat guna menekan sejumlah penyakit masyarakat yang meresahkan. Kegiatan ngopi atau ngobrol pinggiran yang digagas Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Risian Krishna Budiaswanto bukan sekedar mencari sensasi semata,
sehingga hanya dilakukan sekali atau 2 kali kemudian menghilang. Kegiatan ngopi bareng Kapolresta Kupang Kota yang digelar di Taman Kota masih konsisten hingga saat ini. Di Kelurahan Nun Baun Sabu, kegiatan ngopi digelar di area Pelabuhan Rakyat Nun Baun Sabu. Dalam diskusi santai bersama Kapolresta dan jajaran, warga Nun Baun Sabu menyampaikan berbagai usulan, saran, dan kritikan seperti tawuran anak sekolah yang mulai marak terjadi belakangan ini, penggunaan knalpot racing yang meresahkan, penempatan garis kejut atau polisi tidur yang mengganggu, peredaran miras lokal secara bebas yang berakibat pada meningkatnya kriminalitas, serta berbagai penyakit masyarakat lainnya. Oleh karena itu, warga berharap polisi tidak hanya melakukan penertiban lalu lintas, tetapi juga melakukan penertiban terkait penyakit masyarakat dengan menggelar operasi pekat. Ada Bapak Kapolresta barangkali, getaran operasi pekat harus ada. Artinya kita dari akarnya memang, dari penjualnya, dari penyulingnya. Si Kumana itu barangkali penyulingan Shopee itu sekitar puluhan. Siapa? Nah, Shopee itulah yang tersebar dari sana. Yang kemudian prostitusi di jalan-jalan terlalu banyak atau Kupang, apalagi di hotel-hotel, apalagi di bungalow. Saya mantan dari situ, saya orang Bima, saya tahu semua. Ya. Pada kesempatan itu, Kapolresta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada warga yang turut memberikan perhatian kepada persoalan Kamtipmas. Kapolresta meminta seluruh Babin Kamtipmas untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga binaan. Terkait masalah penyakit masyarakat, menurut Kapolresta sudah dijadwalkan untuk dilakukan operasi pekat. Namun pihaknya juga akan meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum terkait masalah penyakit masyarakat. Penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat. Ini memang kita sudah ada dalam kalender operasi kepolisian, yaitu operasi pekat. Tapi ini juga bisa kita laksanakan dalam bentuk kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. Berarti ke depan akan ada ya Pak ya? Ya, nanti kita akan laksanakan kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Ini kita akan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terhadap penyakit masyarakat. Kapolresta Kupang Kota menghimbau warga yang beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor selalu membawa surat-surat kendaraan saat bepergian, menggunakan helm, dan tidak menggunakan knalpot racing. Dia berharap dalam operasi Zebra Turangga 2022 ini bisa merubah mindset agar tertib berlalu lintas sebagai sebuah kebutuhan untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, pembangunan gedung beku terintegrasi atau Integrated Cold Storage atau ICS selesai sejak 2017. Namun hingga kini, gedung beku di Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang menelan anggaran 15 miliar lebih tak kunjung dioperasikan. Bahkan hingga saat ini pun tidak ada aktivitas apapun. Fasilitas gedung beku ikan terintegrasi tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tahun anggaran 2017 dengan menelan anggaran sebesar 15 miliar lebih melalui APBN. Namun sarana prasarana ini tidak dimanfaatkan, bahkan ada bagian atapnya sudah bocor termakan karat karena dibiarkan begitu saja dan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sejumlah informasi diperoleh TVRI. Gudang tersebut belum dioperasikan karena menunggu masa perawatan. Hingga saat ini pun belum juga dilakukan. ICS dibangun di Desa Lamawalang, dikerjakan oleh PT Titian Karya Mandiri. Pekerjaan pembangunan rampung sejak 5 tahun yang lalu ini dengan nilai kontrak 15 miliar 424 juta 853 ribu. Rincian kegiatan pembangunan gedung beku terintegrasi dengan kapasitas tampung 100 ton di Kabupaten Flores Timur.
bersumber dari APBN tahun anggaran 2017. Adapun tujuan dari pembangunan gedung beku ikan terintegrasi tersebut untuk membantu nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan. Selain itu, kehadiran gedung ICS diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus menstabilkan harga ikan. Namun kondisinya dibiarkan begitu saja dan belum dimanfaatkan sehingga terkesan mubazir. Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, 4 tersangka kasus korupsi PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang saat ini telah sampai tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi. Proses panjang penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kupang kepada PDAM Kabupaten Kupang tahun 2015 dan 2016 sebesar 6,5 miliar rupiah. Saat ini telah memasuki babak baru bagi 4 tersangka. Setelah berkas dari keempat tersangka yakni JO, DLH, TT, dan AN dinyatakan lengkap atau P21, Jaksa Penyidik Kejari Kabupaten Kupang kemudian menyerahkan berkas ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk disidangkan. Dan nasib para tersangka dugaan korupsi dana penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kupang kepada PDAM Kabupaten Kupang tahun 2015 dan 2016 sebesar 6,5 miliar tersebut telah disidangkan. Beni Taupan, salah seorang kuasa hukum tersangka AN, saat ditemui mengatakan bersyukur karena setelah kliennya ditahan dan melewati proses panjang akhirnya mulai disidangkan. Tentunya hal ini untuk membuka tabir kebenaran dari kasus ini agar bisa terang benderang di pengadilan. Selanjutnya semua proses dan putusan yang adil ditentukan oleh hakim di pengadilan. Bagaimana kliennya disangkakan karena perannya dalam kasus korupsi tersebut hingga bagaimana kemudian sampai menimbulkan kerugian negara. Kami berharap dari posisi klien kami juga bisa menyampaikan seperti apa sebenarnya kejadian ini terhadap perannya seperti apa, dan itu kan membantu dalam proses pengungkapan kasus ini. Begitu. Mungkin klien Bapak dalam posisi ini sebagai apa? Untuk tahun 2015, klien saya Ibu Anik itu sebagai PPK. Dan pada tahun 2016, dia sebagai panitia lelang. Ia menambahkan dalam kasus ini kliennya berperan sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai panitia lelang. Untuk itu jika dilihat dari tugas kliennya selama 2 tahun tersebut bisa dipastikan bagaimana peran kliennya dalam kasus ini. Kendati demikian semua kembali kepada proses persidangan nanti. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Flores melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merilis data terbaru sejumlah penduduk sebanyak 279 jiwa. Sumber data dari pelayanan kependudukan terhitung sejak Januari hingga September 2022. Kepala Dinas Dukcapil Flotim Marianus Waton kepada TVRI di ruang kerjanya menjelaskan, berdasarkan data layanan kependudukan semester pertama tahun 2022, jumlah penduduk di daerah ini sebanyak 297 jiwa. Sejalan dengan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak penyelenggara pemilu KPU Flotim, pihaknya tengah melakukan penelusuran data kematian penduduk di daerah ini. Baik data yang diajukan oleh KPU maupun data kematian hasil sensus penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Flores Timur. Hal ini demi kepastian data penduduk dan daftar pemilih, sehingga tidak lagi menjadi persoalan krusial ketika pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 mendatang berkaitan dengan daftar pemilih yang telah meninggal dunia. Sehingga dapat dikeluarkan oleh pihak KPU Flotim dari DPT sesuai dengan akte kematian yang diterbitkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Flotim. Data bersih itu data yang diberikan dari Dirjen Dukcapil berdasarkan data layanan. Nah, kondisi September, data layanan pada Kabupaten Flores Timur sudah 297.000. Itu jumlah penduduk Flores Timur.
data bersih yang dikeluarkan oleh Dirjen Kependudukan itu per semester. Jadi pada semester 1 2022 data bersih Flores Timur sekitar 286. Sedangkan data layanan yang setiap hari kita lakukan di dinas, kondisi September itu sudah 297 ribuan. Marianus Waton pun menegaskan rilisan data kependudukan Flotim ini disesuaikan dengan hasil rilisan yang dikeluarkan oleh pihak Dirjen Kependudukan RI guna mengidentifikasikan pemilih melalui data penduduk potensial pemilihan umum atau DP4. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, dalam proses perekrutan panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan di Kabupaten Kupang, Bawaslu menemukan sejumlah nama calon Panwascam terdaftar sebagai anggota partai politik di Sipol. Proses perekrutan panitia pengawasan pemilu tingkat kecamatan oleh Bawaslu Kabupaten Kupang, tahap pertama dan kedua telah selesai dilakukan. Kendati demikian, dalam proses perekrutan Panwascam di Kabupaten Kupang ini, Bawaslu menemukan sejumlah nama calon Panwascam terdaftar sebagai anggota partai politik di Sipol. Seperti disampaikan oleh Koordif Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Kupang, Adam Horizon Bao, ia mengatakan mengapresiasi kepada masyarakat Kabupaten Kupang yang telah memberikan perhatian hingga antusias untuk mau mendaftarkan diri dalam proses perekrutan Panwascam dari Bawaslu Kabupaten Kupang ini. Namun demikian, dalam proses perekrutan ini, Bawaslu Kabupaten Kupang menemukan ada beberapa pendaftar yang namanya terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Tentunya nama para pendaftar ini tercatat sebagai anggota pada beberapa partai politik. Untuk itu, pihak Bawaslu Kabupaten Kupang sedang berupaya melakukan klarifikasi dengan partai politik yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan status pendaftar tersebut, sehingga nantinya akan bisa membantu Bawaslu saat mengambil keputusan saat melakukan penelitian terkait kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang telah disampaikan oleh calon Panwascam yang bersangkutan. Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kupang karena pada proses pendaftaran calon pengawas pemilu tingkat kecamatan kami mendapat perhatian sambutan yang luar biasa. Namun dalam proses ini kami menemukan ada beberapa pendaftar yang namanya terdapat dalam SIPOL, yakni tercatat sebagai anggota partai politik di beberapa partai politik, dan karena itu terkait dengan kondisi ini kami sedang berupaya untuk melakukan klarifikasi dengan partai politik yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang valid berkaitan dengan status pendaftar tersebut, sehingga nanti akan menolong kami untuk bisa mengambil keputusan pada saat kami melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang telah disampaikan. Ia berharap tahapan klarifikasi nanti bisa berjalan dengan baik agar proses perekrutan selanjutnya bisa berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Kupang, Chris Foto, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 147 aparatur sipil negara atau ASN lingkup pemerintahan Kabupaten Malaka menerima SK 100%. SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Malaka, Simonahak, di Aula Kantor Bupati Malaka. Guna memperlancar kerja-kerja teknis di setiap bidang lingkup pemerintah daerah Kabupaten Malaka, terutama untuk memperlancar pelayanan publik masyarakat Kabupaten Malaka, pemerintah Kabupaten Malaka melakukan penyerahan surat keputusan atau SK 100% kepada 147 aparatur sipil negara atau ASN lingkup pemerintah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2019. Bupati Malaka Simonahak mengimbau agar para ASN yang telah menerima SK 100% bekerja total demi pembangunan di Kabupaten Malaka. Untuk itu, para ASN diminta agar disiplin dalam bekerja, loyalitas, berdedikasi tinggi, serta menjaga moralitas ASN. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas BKPSDM Kabupaten Malaka, Romanus Seran, mengatakan sebanyak 147 ASN ini akan membantu pemerintah daerah dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka.
Para ASN diimbau agar tidak meminta mutasi ke daerah lain karena sesuai dengan surat lamaran mengikuti tes CPNS di Kabupaten Malaka tertulis secara jelas bahwa ingin bekerja dan mengabdi untuk masyarakat Kabupaten Malaka. Pihaknya juga mengharapkan agar para ASN tetap menumbuhkan loyalitas dan melayani masyarakat Kabupaten Malaka secara total. Sesuai ketentuan yang waktu mereka daftar itu kan tidak bisa mutasi dalam 1-2 tahun. Setelah lewat daripada ketentuan yang waktu mereka daftar itu baru bisa ada yang bisa mutasi, tapi untuk sementara belum bisa mutasi. Seperti tadi disampaikan Pak Bupati bahwa mereka harus bekerja lurus, disiplin dan menjaga moralitas sehingga bisa membangun Malaka dengan baik. Untuk mereka yang salah itu dipesan oleh Pak Bupati seperti itu. Sementara itu, salah satu ASN yang bekerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Raymondus Koen, mengatakan, sesuai arahan Bupati Malaka, ASN diminta untuk menjaga sikap disiplin dan melayani masyarakat sesuai bidang masing-masing. Selain itu, ASN juga dituntut untuk bekerja demi memperlancar visi misi dan program Bupati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka. Pasti kita sesuai dengan arahan dari Pak Bupati tadi, sampaikan bahwa kita ASN di daerah Kabupaten Malaka yang relatif padat, kita perlu lebih disiplin, kerja profesional, taat pada aturan itu saja. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemerintah daerah Malaka akan membantu mahasiswa yang sedang menyelesaikan karya akhir dan siswa berprestasi pada tingkat SMA-SMK dengan memberikan bantuan sosial tunai. BST ini akan disalurkan kepada 200 orang. Pemerintah Kabupaten Malaka mengalokasikan anggaran dalam bentuk bantuan sosial tunai berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 47 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian bantuan sosial tunai kepada pelajar tingkat SMA, SMK, dan mahasiswa asal Kabupaten Malaka yang sedang menyelesaikan skripsi, laporan tugas akhir, dan bagi mereka yang sementara melaksanakan penelitian. Bantuan sosial tunai ini bertujuan untuk memperlancar proses kuliah dan meringankan beban ekonomi keluarga. Bantuan ini diberikan dan harus benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Linda, salah satu mahasiswi asal Universitas Timor atau Unimor, mengaku sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Malaka karena sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan. Pihaknya meminta agar bantuan ini benar-benar diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi sehingga dapat meringankan beban hidup ekonomi keluarga. Pihaknya mengaku hingga saat ini sudah sebanyak 100 lebih mahasiswa yang memasukkan permohonan kepada Bupati Malaka untuk bisa mendapatkan bantuan sosial tunai dari pemerintah daerah Kabupaten Malaka. Bisa terbantu. Itu dari mana bantuan? Bantuan dari Bupati Malaka. Bantuan yang untuk yang ini tugas akhir yang kayak proposal skripsi untuk mengerjakan tugas akhir. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Keuskupan Agung Kupang menggelar misa pentabisan 19 imam baru di Gereja Santo Yosep Pekerja Penfui hari ini. Pentabisan 19 imam baru ini dihadiri Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, dan Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang. Para pejabat pemerintah juga turut hadir, diantaranya Wakil Gubernur NTT Yosep Naisoi, Ketua DPRD Emiliano Mleni, dan Lanut Eltari, Marsma TNI Aldrin Pemongan, serta ribuan jemaat yang memenuhi gereja dan pelataran Santo Yosep Pekerja Penfui. Kegiatan ini dimulai dengan penyambutan imam baru dan rombongan dan pemberian cenderamata kepada Duta Besar Vatikan, Uskup Agung Kupang, serta para pimpinan pejabat pemerintah yang hadir. Acara kemudian dilanjutkan dengan misa pentabisan yang berlangsung sangat hikmat dengan dipimpin langsung Monsinyur Piero Piopo. Wakil Gubernur NTT Yosep Naisoi dalam sambutan singkatnya menyampaikan ucapan selamat kepada 19 imam baru dan selamat ulang tahun imamat kepada Monsinyur Petrus Turang. Ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk memberikan support kepada 19 anak kita menjadi imam.
Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang menyampaikan selamat kepada para imam yang baru ditabiskan. Ia mengingatkan untuk tetap rendah hati dan menjadi pancaran kedamaian untuk dunia. Satu perjalanan bagi mereka untuk membangun satu kehadiran yang memberikan damai kepada dunia, secara damai kepada dunia. Tangan mereka yang diurangi supaya seperti itu memang mereka membawa cinta kasih di dunia ini. Yang pada membawa itu kan mencari diri sendiri. Besok sebentar kami sudah cari diri sendiri. Karena itu hati-hati supaya kami tetap menjadi imam yang memberikan diri disatukan dengan anugerah dari Kristus untuk kebaikan dunia. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Monsinyur Piero Piopo pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat seluruh umat Gereja Santo Yosef Pekerja Fenhui dan pemerintah Provinsi NTT. Ia juga menyampaikan untuk terus melayani Tuhan dan terus memandang ke kerajaan Allah serta menjadi pelita dalam damai dunia. Dari pihak saya terima kasih kepada khusus dan kepada para imam yang ada di sini. Perché oggi non solo io ho potuto servire questa bella e grande chiesa metropolitana di Kupang. Bukan hanya saya, tapi kita bisa merayakan pentas misa ini di Kupang, questa grande bella chiesa. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia memuji keuletan para ibu dan remaja putri di Desa Umauta dalam memproduksi tenun ikat. Pasalnya untuk menghasilkan 1 lembar kain tenun ikat membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan. Memproduksi 1 lembar kain tenun ikat dengan memanfaatkan bahan dasar alam membutuhkan waktu yang lama. Hal ini karena semua bahan pewarna berasal dari alam yang didapat di hutan, di mana proses pembuatannya dilakukan secara manual alias menggunakan tenaga manusia. Adapun bahan dasar pembuatan kain tenun ikat yakni warna merah dari kulit akar mengkudu, hitam dari daun nila, warna coklat dari kayu mahoni, dan warna kuning berasal dari kunyit yang dicampur dengan kulit pohon nangka. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf RI, Vincentius Jemadu ketika meninjau sanggar tenun ikat, Doka Tawatana Asuhan Budayawan Kletus Beru mengaku untuk memproduksi 1 lembar kain dengan bahan pewarna alami membutuhkan waktu lama. Sementara untuk proses tenun kain berukuran 1 x 2 meter, setiap penenun membutuhkan waktu rata-rata 1 hingga 2 pekan. Pekerjaan menenun mutlak membutuhkan waktu lama sehingga dibutuhkan keuletan setiap penenun sehingga harga yang ditawarkan sekitar 2 juta hingga 2,5 juta rupiah. Kaum ibu-ibu yang begitu tekun, begitu punya semangat yang kuat sekali untuk mengerjakan proses tenun ikat. Ternyata tenun ikat yang kita lihat tadi itu prosesnya luar biasa dan memakan waktu yang juga banyak. Tetapi kita lihat ketekunan, kesabaran, ketabahan daripada kaum ibu-ibu yang ada di desa wisata ini membuat hasilnya ternyata luar biasa. Sehingga worth it lah kalau memang suatu tenun itu, kain tenun itu harganya itu bisa 2,5 juta. Tadi saya baru beli 1 lagi 2,5 juta. Dan memang kita harus apresiasi, kita harus hargai perjuangan dan kerja keras daripada ibu-ibu ini karena itu mempunyai nilai yang luar biasa. Mama-mama di sini semua pada tenun, jadi kami tuh kalau pulang sekolah pasti tenun. Oh begitu ya? Bantu mama, jadi kalau setiap hari sudah terbiasa bantu mama pasti bisa. Pasti bisa. Sampai 1 kain tenun jadi itu membutuhkan waktu berapa lama? Hanya khusus tenunnya saja. Khusus tenunnya yang 1 minggu ya? Itu 1 orang kerja ya? 1 orang kerja.
Tapi kalau buahnya yang seperti ini butuh 2 orang. Kalau ini 1 orang. Vincentius Jemadu mengajak setiap pengunjung untuk membelikan produksi sanggar itu. Diakui bahwa dengan membeli, kita telah memiliki andil untuk mempertahankan budaya warisan leluhur kita. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada petang hari ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Irene Tumeluk. Dan saya Dina Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.